Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi untuk melanjutkan konten edukasi kita, hari ini gua mau bahas soal cara pemilihan PKAC di ruangan. Oke, karena hal ini masih rancu banget gitu ya. Semua orang punya pikirannya sendiri bagaimana cara menentukan PKAC dalam ruangan ya. Karena biasanya kita maunya yang kecil-kecil mulu, padahal kalau kecil-kecil abis itu nggak dingin komplain ya guys ya. Oke, jadi gini guys. Cara paling simpel ya guys ya, kalau dari toko kami itu adalah dengan panjang kali lebar kali 600. Oke, nah kita coba praktekkan ya guys ya. Kalau ruangannya 3x3 nih, kan rata-rata semua orang ngomong nih kalau kamar 3x3 pakai setengah PK, 3x4 pakai 3/4 PK, dan 4x4 pakai 1 PK. Ya, kalau di toko kami 3x3 itu harusnya pakai 3/4, 3x4 pakai 1 PK, 4x4 pakai 1,5. Why? Saya jelaskan, oke? Sekarang kita hitung misalnya kamar 3x3 ya. 3x3 itu kan 9 meter persegi ya. Kalau dikali 600 BTU, ingat ya guys ya, 600 bukan 500. Oke, 500 itu sudah nggak bisa dipakai guys. Kenapa? Karena bumi makin panas guys. Ya, jadi perkaliannya harus minimal pakai 600. Oke, jadi kalau kamarnya 3x3, 9 meter persegi, kebutuhan BTU-nya kosong, ya, ruangan kosong ya, belum hitung beban panas lain, adalah 5.400 BTU, ya, 5.400. Oke, AC setengah PK cuma 5.000, bahkan ada beberapa brand yang di bawah 5.000 BTU-nya, guys. Ada yang cuma 4.850, gitu ya. Nah, kebutuhan ruangan kosong aja 5.400, kalau pakai AC setengah PK, sekarang boleh dingin, nanti lama-lama jadi nggak dingin. Kenapa? Karena AC itu ada capacity loss, guys. Oke, setiap tahun powernya berkurang. Sama seperti kita beli mobil contoh, kita beli mobil merek A, powernya 100 tenaga kuda. Nanti kalau udah dipakai 3 tahun, 4 tahun, apakah powernya masih 100? Enggak guys, pasti powernya turun. Ya, karena umur komponen tidak bisa dibohongi. Semakin tua umurnya, powernya dan kemampuan bekerjanya akan berkurang. Begitupun dengan AC. AC itu setiap tahun akan ada capacity loss atau BTU-nya turun kurang lebih 5-10%. Oke, jadi kalau kamarnya 3x3 pakai setengah PK, sekarang mungkin masih oke. Masih bisa bikin kamarnya dingin. Nanti 3 tahun lagi powernya nggak 5.000, udah turun tinggal 4.500, tinggal 4.000. Kalau udah pakai 3 tahun, 4 tahun, ya jadi kurang banget guys. Nanti kalau udah gitu, komplain, wah beli merek A, mahal-mahal, 3 tahun pakai nggak dingin, 4 tahun pakai udah nggak dingin, jelek nih, gitu kan. Bukan salah brandnya loh guys, ya, gitu. Jadi memang pakai AC itu nggak boleh kepas-kepas BTU-nya. Kegedean makin baik. Terus kalau nanti kalian ngomong, wah kalau kegedean PK-nya boros dong, pakailah inverter guys. Ya, inverter itu wattnya bisa turun, BTU-nya bisa turun, menyesuaikan kebutuhan ruangan, gitu ya guys ya. Jadi kalau di kamar 3x3 9 meter persegi harus pakai 3/4 biar nanti 3 tahun 4 tahun lagi powernya turun dari setengah PK masih bisa cover guys. Oke, ini kebutuhan 5.400 BTU itu kamar kosong loh guys ya, belum ditambahin manusia yang tidur di kamar guys. Ya, kalau kalian tidur berdua di kamar orang dewasa itu harus ditambah 1.000 BTU karena satu orang kira-kira orang dewasa butuh sekitar 500 BTU per orang. Ya, kalau anak kecil butuhnya 400 BTU kurang lebih untuk mendinginkan badan. Ya, karena manusia itu ngeluarin panas guys. Ya, ini bisa dibuktikan dengan misalnya kita kondangan ya di hall besar gitu ya. Biasanya kalau lagi nggak ada orang, itu hall dinginnya bukan main AC-nya guys. Nanti begitu acara, ih panas ya, gitu. Kalau pas lagi ramai orang, banyak orang gitu ya, nanti sampai kipas-kipas kepanasan. Betul ya? Dengan AC yang sama, ruangan yang sama. Betul? Kenapa? Karena manusia itu mengeluarkan hawa panas, gitu ya guys ya. Jadi, di kamar pun masih banyak sumber-sumber panas lain yang kita belum hitung guys. Lampu, TV, ya, charger HP, itu semua ngeluarin panas guys. Ya, jadi itu sebenarnya beban-beban yang harus dihitung sebenarnya untuk menambah beban AC dalam mendinginkan ruangan, gitu ya. Memang kadang-kadang di kamar ada lemari bro, jadi lemari itu kan mengurangi loss ruangan. Iya, tapi kan digantikan dengan panasnya manusia ya, digantikan dengan panasnya TV, panasnya lampu, panasnya charger HP, laptop dan segala macam alat-alat yang mungkin ada di dalam kamar yang kita nggak hitung guys. Jadi ya memang harus minimal 3/4 dengan BTU 7.000 kalau mau di kamar 3x3 dinginnya awet sampai bertahun-tahun ke depan.
Oke. Nah, di kamar 3 kali 4 kan 12 ya. 12 kalau dikali 400 sudah 7.200 guys. AC 3/4 PK cuma 7.000 watt, BTU cuma 7.000. Ya kan? Jadi dari awal aja udah kurang sedikit sih, tapi kan belum ngitung beban panas lain. Manusia lah, sinar matahari lah. Itu yang paling parah sih guys, sinar matahari guys ya. Jadi ini true story ya guys ya. Gue punya konsumen nih. Kamarnya 3 kali 4. Ya kan 3 kali 4 itu kan 7.200 BTU harusnya pakai 1 PK sudah dingin ya. Dia beli di tempat lain guys. Dia beli di tempat lain 1 PK terus dia setelah dipakai keringetan guys. Panas banget katanya, keringetan nggak berasa AC-nya. Jadi waktu dia ke toko kami, ketemu saya, kita ngobrol, saya bilang, "Emangnya kamarnya di mana?" "Di lantai 3, Bro." Di lantai 3, iya. Terus atapnya apa? Atapnya asbes, Bro. Atapnya asbes gitu kan. Panas guys ya. Dan beton aja panas, apalagi asbes gitu ya. Atapnya asbes, iya. Lantai 3, terus kamarnya yang hadap barat. Jadi kalau siang, jam 12 ke atas itu kamarnya kesentrong matahari, udah kayak sauna dalamnya gitu kan. Terus guys, di dalam dia punya kamar itu ada alat-alat audio guys. Kayak power amplifier apa yang bentuknya tabung-tabung gitu loh guys. Jadi ada banyak. Itu panasnya bukan main guys. Kalau lagi nyala itu panas banget. Jadi waktu saya survei ke sana, akhirnya saya bilang, waduh ini panasnya buset. Saya bilang gitu kan. Akhirnya diputuskan ganti ke 1,5 PK inverter guys. Jadi kamar 3 kali 4 pakai 1,5 PK inverter. Ya, baru orangnya ngerasa oke, ini kamarnya dingin. Dia bilang gitu. Dan listriknya kalau hitung sama dia pakai 1 PK yang dulu dia pakai 1 PK yang non inverter guys ya, 1 PK non inverter, pakai 1,5 PK inverter, listriknya dia bilang bayar bulanannya lebih murah pakai 1,5 PK inverter. Kembali lagi. Ya, jadi kalau pakai inverter, PK-nya kegedean itu nggak ada masalah. Gitu ya guys ya. Ya karena bisa turun wattnya gitu. Bahkan di bawah 1 PK non inverter, bahkan bisa mirip kayak pakai setengah PK gitu guys ya. Jadi nggak pernah ada masalah pakai inverter kalau kegedean guys. Oke. Ya, jadi untuk kamar 3 kali 4 tadi 12 minimum pakai 1 PK ya, kecuali kalau kondisi-kondisi tertentu tadi seperti kita punya customer ya, gitu ya maksudnya ya. Dia di daerah Cisauk rumahnya guys, gitu ya. Jadi waktu itu saya juga datang, saya lihat, waduh ini panasnya bukan main, akhirnya pakai 1,5 PK dan sekarang sudah puas. Oke, terus untuk kamar 4 kali 4 16 meter persegi, 4 kali 4 itu 16 kalau dikali 600 hasilnya adalah 9.600 guys ya. 9.600 itu 1 PK cuman 9.000 ya, bahkan rata-rata ada yang cuma 8.530 kalau 1 PK-nya BTU tengahnya ya. Gitu kalau inverter ya, ada yang 8.500, ada yang cuma 8.900 gitu ya, ada yang 9.000. Nah, ini kebutuhan kamar kosongnya aja 9.600. Belum hitung manusia, belum hitung panas seperti matahari, charger, TV, dan segala macam alat elektronik lain di dalam kamar yang akan menyumbangkan panas kalau lagi di kamar. Gitu guys ya. Jadi kalau kamar 4 kali 4 pakailah 1,5 PK. Oke. Jadi kalau toko kami itu kalau mau ngasih tahu customer itu kadang-kadang bukan, wah lu jualinnya PK-nya gede-gede biar untungnya banyak. Enggak guys, enggak. Untungnya sama. Mau kalian beli setengah PK, 3/4, 1 PK, 1,5, untungnya kami sama dan cuma 1 kali. Yang menikmati hemat listriknya, yang menikmati dinginnya kalian yang beli, bukan kita. Gitu loh. Kita cuma ngasih tahu gimana caranya kalian dapat AC itu kayak gini loh. Udah beli AC mahal-mahal, tapi kalau nggak maksimal dinginnya dan hemat listriknya, buat apa? Gitu loh. Ya kan? Kalau beli AC ujung-ujungnya dingin, pakai kipas angin aja guys. Mohon maaf gitu. Pakai aja kipas angin. Jauh lebih murah, listriknya lebih kecil, harganya lebih murah. Gitu loh. Kalau beli AC harus dingin dan harus hemat listrik. Gitu. Ya kalau hemat listrik sebenarnya optional sih. Kalau kalian nggak mau hemat listrik, maunya dingin doang, ya terserah. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau emang mau hemat listrik dan dinginnya pakai inverter. Kalau cuma mau dingin doang nggak pikirin listriknya, ya pakai non inverter, nggak ada masalah. Gitu. Yang pasti PK-nya harus cukup, jangan sampai kurang PK. Karena kembali lagi ada capacity loss setiap tahun antara 5 sampai 10%. Oke? Nah, terus di kamar yang 20 meter persegi, 4 kali 5. Coba aja kita kali guys. 4 kali 5 kan 20. Kalau kalian 400 kan 12.000. 12.000 itu ngepas banget sama 1,5 PK. Ya, jadi sebenarnya kalau kamarnya kalau saya pribadi, kamar 4 kali 5 itu pakai 2 PK akan lebih bagus. Gitu ya maksudnya ya, daripada pakai 1,5 PK, karena pasti akan lebih irit listriknya.
Tapi harganya memang mahal, antara 1,5 ke 2 PK naiknya biasanya jauh harganya. Jadi makanya rata-rata orang ya udahlah 1,5 aja gitu ya guys ya. Jadi memang kalau udah 21 meter persegi ya guys ya, 21 kali 600 tuh udah 12.600 guys. Ya itu udah kurang banget. Jadi kalau emang 21 saya sarankan banget pakainya yang 2 PK guys ya. 20 tuh ngepas mungkin nanti 3-4 tahun lagi jadi kurang dingin guys. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang terkepentok di budget gitu ya guys ya. Karena memang 2 PK inverter itu jauh lebih mahal dibanding 1,5 PK inverter guys gitu. Jadi saya nggak ngomongin merek tertentu ya guys ya, terserah kalian mau beli merek apa ya gitu maksudnya. Cuman yang pasti kalau untuk cara baca wattnya inverter, itu ada video lain yang kalian nanti nonton juga ya. Gue juga udah syuting, udah ada juga videonya di list video gue ya, yang konten tentang edukasi AC ini ya guys ya. Jadi ini saya ngitungnya kali 500 untuk kamar tidur guys ya. Jadi biasanya kalau untuk project gitu ya, ada perkalian kan macam-macam nih, panjang kali lebar kali perkalian BTU-nya kan. Kalau di kamar kan saya pakainya 600 ya. 400 itu saya pakai untuk ruang tunggu lift biasanya. Jadi di koridor lift itu biasa perkalian cuma 400. Kenapa? Karena orang kan nggak lama di situ kan, cuma nunggu lift doang kan, yang penting nggak keringetan. Itu biasa dikali 400 tuh guys. 500 itu hampir nggak pernah toko kami pakai ya. Kita nggak pernah pakai lagi 500. Lompatnya langsung ke 600 guys ya. Nah, bahkan beberapa brand malah kalinya 700, 750 gitu per meter persegi untuk kamar bahkan ya gitu ya. Nah kalau untuk kantor ya guys ya, untuk kantor kadang-kadang pengen rata kali 800 gitu maksudnya. Kalau saya lebih suka dipisah guys. Jadi antara beban ruangan sama beban jumlah orang dan PC-nya itu dipisah guys. Jadi gini, misalnya kantornya ruangan kantornya 20 meter persegi misalnya ya. Kalau 20 kali 600 kan 12.000 BTU kebutuhan ruangan kantornya kosong. Saya selalu tanya ada berapa orang di ruangan situ. Ya, kalau misalnya oh bro ada 12 orang. Nah, harus ditambah guys, 12 orang kali 500 BTU berarti 6.000. Berarti kalau tadi 12 udah ditambah 6.000. Jadi kebutuhannya 18.000 guys. Jadi harusnya pakai 2 PK di kamar, di ruangan yang 4 kali 5 untuk kantor. Karena orangnya 12. Kebutuhan BTU-nya 18.000, jadi harus pakai 2 PK. Ya, sebenarnya belum hitung komputer dan segala macam loh. Cuman at least minimal pakai 2 PK dulu. Gitu maksudnya. Kalau emang bener-bener mau dingin yang naik ke 2,5. Gitu. Atau pakai 2 unit AC, 1 PK dan 1,5 PK. Gitu. Terus, buset, udah 12 menit lagi guys, cuma gitu. PKAC buat ruangan. Aduh, ya udah, nggak usah lama-lama. Pokoknya intinya begitu guys ya. Jadi kalau untuk restoran pun sama, ya untuk restoran pun sama. Mendingan dipisah, nggak usah langsung kali 1.000, kali 1.100. Lebih baik dipisah. Jadi kalau ruangan restoran itu misalnya kosongnya, misalnya butuh berapa BTU, nanti ditambah jumlah orang kalau penuh. Ya, jadi misalnya restorannya kapasitasnya 100 orang, jangan dikalinya 20 orang, 30 orang, kalinya 100. Karena kalau dalam kondisi penuh harus dingin ruangan restorannya. Kalau nggak dingin percuma. Gitu maksudnya ya. Jadi ini juga true story. Ada restoran ayam di nggak terlalu jauh dari toko kami juga sudah pasang AC segala macam banyak. Oleh kontraktornya dipasangin begini-gini cukup katanya. Restorannya pas penuh keringetan. Karena dia open kitchen juga restoran ayamnya. Jadi panasnya dari dapur juga masuk ke ruang makan juga. Dan orangnya penuh. Dan dia punya restoran depannya full kaca. Semua sampai lantai 2. Full kaca dan kena matahari. Ya, ujung-ujungnya nambah AC nggak cuma 1 loh guys. Nambah 3 AC lagi guys. Karena waktu itu saya hitung, bro ini kurangnya sih ada jubilei, kurangnya jauh banget. Akhirnya diputuskan, oke, dia bilang, Pak, saya maunya dingin, Pak. Saya percaya aja. Ya udah, kita tambahin lagi 2 PK 3 unit, guys. Gitu. Jadi akhirnya baru dingin, gitu ya. Jadi kalau restorannya lagi nggak terlalu rame, nyalanya bisa nggak semua AC-nya. Gitu. Jadi cuma beberapa aja yang nyala. Kalau misalnya penuh, nyala semua. Gitu. Ya, guys ya. Jadi semoga sudah jelas. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah, nanti kita akan balas. Kalau mau beli AC-nya, jangan lupa juga beli di toko kami, bisa nanya ke kami, nomor WA dan segala macam nama Google Map, Tokopedia, Shopee, semua ada di deskripsi guys. Dilihat deskripsinya guys ya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe supaya gue tetap semangat buat bikin konten. Oke, thank you guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.